mau tidak mau faktanya karena didukung habis-habisan oleh Presiden ke-7. Itu kan kita tahu gitu loh. Itu realita politik yang nggak bisa kita pisahkan. Dan Pak Prabowo kalau kemudian dia berterima kasih atau katakanlah tidak mengabaikan bantuan dari Pak Jokowi, itu juga logis-logis saja. Kalau Pak Mas Sigit jadi presiden misalnya gitu atau jadi menteri, saya yang mendukung atau saya yang mempromosikan kan juga harus terima kasih. Ya, nggak enak lah. Nah itu yang terjadi. Artinya itu. Tapi apakah mau terus menerus? Apakah mau sampai tahun 2029 atau tiba-tiba kemudian malah justru digantikan oleh wakil presiden? Terima kasih Prof. Hendy atas kesempatan yang diberikan untuk channel Divisi Kritik nih. Ya, kita hari ini, ya, siang ini ya, kita akan berbincang-bincang sedikit lah tentang kondisi nasional kita, terutama politik kita ya. Jadi 2024 kemarin kita review sedikit dan kira-kira apa kan yang terjadi pada 2025? Ya, kalau dari sisi politik tentu saja kita ini sekarang perhatiannya kepada Presiden Prabowo. Yeah. Karena Pak Prabowo ini adalah tumpuan harapan dari segenap rakyat Indonesia, baik itu yang dulu memilih maupun yang tidak. Yang tidak memilih pun sekarang ini tumpuannya adalah kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo adalah presiden yang boleh dikatakan dialah yang harus menyelamatkan negeri ini dari berbagai hal yang kemarin-kemarin kita lihat sengkarutnya, apakah itu persoalan ekonomi, di mana tahun 2025 itu harus membayar hutang sekitar 1.300 triliun, sementara APBN-nya itu defisit hampir sekitar 500 triliun, itu kan berat sekali. Sementara kita tahu kabinet Pak Prabowo ini kan gemuk, sangat gemuk. Iya. Dari sejarah negara kita kayaknya paling gemuk sekarang ini, walaupun dulu ada kabinet 100 menteri zaman Pak Karno, tapi kondisinya agak beda banget gitu ya. Ini bukan hanya 100 menteri, tapi juga kabinetnya gemuk, kemudian wakil menterinya banyak, staf khususnya banyak, dan itu semua tentu saja membutuhkan anggaran yang sangat besar. Nah ini problema-problema yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo. Dan kalau ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, mengalami persoalan atau bahkan kegagalan, yang buruk Pak Prabowo. Dan itu pasti juga akan menjadi tekanan bagi Pak Prabowo, baik secara personal, kesehatan beliau, maupun juga secara profesional sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Sementara kita tahu, kalau kita ngomong kabinet Pak Prabowo itu separuhnya atau lebih itu adalah boleh dikatakan kelanjutan dari kabinetnya Pak Jokowi. Makanya ada yang mengatakan Pak Prabowo ini, era Pak Prabowo ini seperti periode ketiganya Pak Jokowi, karena menteri-menterinya Pak Jokowi kan masih banyak sekali di kabinetnya Pak Prabowo. Bahkan kalau untuk penegakan hukum, Kapolrinya masih Kapolri pilihannya Pak Jokowi, Jaksanya masih. Jaksa Agungnya masih Jaksa Agung pilihannya Pak Jokowi. Memang KPK-nya baru, tapi seleksinya di Pak Jokowi juga. Jadi kalau sekarang muncul persoalan misalnya penegakan hukum, ini penegakan hukumnya kok seolah-olah menguntungkan Pak Jokowi gitu, sebagai presiden nomor ke-7. Ya memang pilihan-pilihan dari para penegak hukumnya adalah penegak hukum yang waktu itu adalah pilihannya presiden ke-7 Pak Jokowi gitu loh. Makanya ya ini sekarang menjadi semacam perhatian untuk bagaimana supaya Pak Prabowo sebagai presiden ke-8 benar-benar mampu menjadi presiden, the real presiden, yang tidak dibayang-bayangi kekuatan presiden masa lalu, yang dia independen dalam hal kebijakan, independen dalam hal pengambilan keputusan maupun penegakan hukum terutama. Kalau perlu memang, kalau misalnya dulu Pak Prabowo mengatakan akan menegakkan hukum, pelaku korupsi akan dikejar sampai Antartika.
betul-betul dilakukan. Pakai pasukan khusus. Pakai pasukan khusus, bukan dikejar hanya di antar kita. Gitu ya. Karena kan memang bukan pelakunya bukan di Antartika, tapi di antar kita. Gitu. Artinya sekarang ini masyarakat itu sangat menunggu kinerja Pak Prabowo. Menunggu apa yang dijanjikan, dan pidato-pidato beliau kan luar biasa. Bagus sekali. Masyarakat boleh dikatakan tadi, bahkan yang awalnya tidak milih Pak Prabowo pun berharap besar dengan pidato-pidato Pak Prabowo. Itu yang masih ditunggu sampai sekarang. Mudah-mudahan 2025 ini mulai ada semacam perbaikan, mulai Pak Prabowo semakin percaya diri, mengambil alih semuanya, dan kalau itu terjadi, itu adalah sebuah peningkatan kualitas pemerintahan beliau, sekaligus juga kualitas demokrasi kita. Tapi ngomong juga tahun 2024 ini kan kita dibayang-bayangi oleh skandal-skandal politik. Itu kan berpengaruh nggak sih pada kinerja Pak Prabowo di 2025? Nampaknya memang persoalan-persoalan yang terkait dengan skandal-skandal politik yang nggak jelas. Itu seringkali dianggap bahwa itulah yang menjadi sandera-sandera politik yang menghambat baik Pak Prabowo sendiri maupun juga lingkungan yang ada di sekitar Pak Prabowo. Banyak orang mengatakan Pak Prabowo ini jangan-jangan tersandra kan begitu kan? Tersandra, apakah itu mungkin terkait dengan pribadinya, keluarganya, ataupun juga bagaimana deal-deal politik pada waktu beliau mau jadi presiden, gitu kan? Kita tahu, Mas Sigit, bahwa Pak Prabowo itu menang sebagai presiden mau tidak mau, faktanya karena didukung habis-habisan oleh presiden ke-7. Itu kan kita tahu gitu loh. Itu realita politik yang nggak bisa kita pisahkan. Dan Pak Prabowo kalau kemudian dia berterima kasih atau katakanlah tidak mengabaikan bantuan dari Pak Jokowi, itu juga logis-logis saja. Kalau Pak Mas Sigit jadi presiden misalnya gitu, atau jadi menteri, saya yang mendukung atau saya yang mempromosikan kan juga harus terima kasih. Ya, nggak enak lah. Nah itu yang terjadi. Artinya itu. Tapi apakah mau terus menerus? Apakah mau sampai tahun 2029 atau tiba-tiba kemudian malah justru digantikan oleh wakil presiden? Misalnya begitu kan. Sekarang kan mau tidak mau juga ada semacam kekhawatiran. Pak Prabowo ini jangan-jangan nanti bisa berhalangan tetap. Kalau berhalangan tetap berarti nanti wakil presiden dong naik menjadi presiden. Dan itu yang dikhawatirkan banyak orang. Sangat khawatir. Banyak orang betul-betul mengkhawatirkan kalau sampai Pak Prabowo sebagai seorang sosok yang dinilai pidatonya menggelegar macan Asia, tiba-tiba ternyata bukan hanya dia tidak sekuat yang dibayangkan, tapi justru kemudian nggak bisa mampu lagi, kemudian digantikan di tengah jalan. Itu betul-betul menjadi semacam kekhawatiran yang tidak boleh terjadi. Itu banyak. Kalau saya diskusi dengan teman-teman, baik pendukung Pak Prabowo maupun yang tidak, itu banyak yang ingin supaya Pak Prabowo harus sehat. Pak Prabowo harus bisa mampu sampai 2029. Jangan sampai Pak Prabowo itu tiba-tiba di tengah jalan lalu ada berhalangan tetap begitu kan? Makanya kemarin ketika waktu dia ke Malaysia nggak jadi itu muncul rumor juga gitu. Muncul rumor kan ada tweetnya Pak Mahathir, Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu udah nunggu di Pulau Langkawi kok tiba-tiba Pak Prabowo nggak datang. Demam katanya demam gitu kan. Dia ngomong Pak Perdana Menteri karena dia sama istrinya udah nunggu di Pulau Langkawi itu. Ternyata kan tidak. Ternyata menurut orang-orang dekat Pak Prabowo menyangkal Pak Prabowo sakit. Itu ada hal yang di satu sisi melegakan. Oh, Pak Prabowo masih sehat kan gitu kan? Berarti tidak akan ada ancaman yang namanya yang dikhawatirkan tadi, berhalangan tetap. Tapi di sisi yang lain, loh, kalau sehat kenapa nggak ketemu sama Pak Anwar Ibrahim? Konon katanya ini persoalan ketika ada kasus di mana orang-orang Malaysia
dirugikan oleh perilaku polisi. Itu menjadi isu besar di nasional di Malaysia. Dan itu tentu akan disinggung dan ditanyakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Mungkin Pak Prabowo menyiapkan dulu persoalan itu atau bahkan mungkin akan menangani dulu persoalan itu. Ini yang seringkali juga menjadi semacam beban. Artinya Pak Prabowo ini kalau dia memiliki karakter tertentu atau melakukan perbuatan tertentu, perilaku tertentu secara politik, itu memang selalu ada alasannya. Kenapa beliau tidak ke Malaysia? Ada alasannya. Kenapa beliau kok seolah-olah tunduk sama Pak Jokowi? Tentu ada alasannya. Dan alasan-alasan ini yang kemudian oleh para analis, oleh para pengamat dicoba untuk dicari apakah betul-betul Pak Prabowo ini tersandra atau ada hal-hal kartu truf Pak Prabowo yang dipegang oleh Pak Jokowi, atau kalau dibuka oleh Pak Jokowi ini akan memunculkan persoalan besar bagi Pak Prabowo, atau memang Pak Prabowo nurut secara sukarela, nurut secara baik hati karena beliau dibesarkan atau dimenangkan oleh Pak Jokowi. Kayaknya kalau menurut saya awalnya mungkin ada itu. Tapi yang kemungkinan yang lain juga besar kemungkinan ada, Pak Sigit. Ya, jadi selainnya itu kan perilaku Pak Prabowo ini dipengaruhi pada saat mungkin perjanjian dulu dengan Pak Jokowi. Ya. Tapi yang persoalannya sekarang kan di tahun 2025 itu adalah masalah ekonomi nih, kesejahteraan ini. Ya. Ya, kita ketahui kan PPN juga naik gitu kan, walaupun kabarnya itu barang mewah. Tapi saya dengar juga sebenarnya ada kebijakan-kebijakan lain tuh yang akan mengiringi itu gitu. Tapi mungkin belum diumumkan, saya belum tahu apa. Tapi yang jelas kalau kita bicara ekonomi kan juga terkait dengan korupsi kita juga. Nah, orang kan sekarang itu meragukan komitmen Pak Prabowo untuk merantas korupsi. Iya, karena kan pernyataan Pak Prabowo ketika sebelum menjabat dengan setelah menjabat kan dinilai berbeda. Iya. Ketika mau menjabat, saya begitu menjabat, saya akan kejar sampai Antartika kan begitu kan. Tapi ternyata kemarin kan ketika dia ada di Mesir kalau nggak salah ya. Iya, Mesir ya. Di Mesir beliau mengatakan bahwa supaya minta maaf, nanti akan dimaafkan, yang penting mengembalikan dananya begitu. Ini ada apa gitu. Ini yang satu ingin menegakkan hukum, yang satu kok kompromi kan begitu. Iya. Lalu dianggap Pak Prabowo ini flip flop, tidak konsisten. Lalu kok mirip Pak Jokowi, tidak konsisten. Pak Jokowi kan juga begitu kan dulu kan. Ngomong anaknya nggak maju ternyata maju kan gitu. Ngomong anaknya cuma jualan martabak sama pisang ternyata berpolitik, bahkan juga bisnis dan sebagainya. Nah ini yang kemudian memunculkan tanda tanya kepada Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo ini? Makanya era sekarang ini saatnya Pak Prabowo harus menunjukkan ketegasannya. Baik ketegasan itu sesuai dengan janji politik, maupun ketegasan itu memang itu harus dilakukan untuk Indonesia ini. Termasuk ketegasan terhadap penegakan hukum, terhadap koruptor. Nah yang berikutnya adalah bagaimana dia mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia. Tadi saya katakan kita harus membayar hutang begitu besar. Ya. Yang 1.300 triliun itu kan memang warisan sebelum Pak Prabowo kan. Warisan lama. Dan defisitnya juga warisan lama. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo? Satu, harus ada perampasan kekayaan dari para pelaku korupsi itu. Tapi juga harus pemerintah tuh punya kreativitas untuk mencari sumber-sumber dana. Kalau PPN dinaikkan 12%, kemudian rakyat kesulitan, kenapa nggak dicari yang sumber-sumber dana? Banyak orang-orang ahli sudah memberikan semacam rekomendasi-rekomendasi, termasuk katakanlah kenapa nggak PPH saja, gitu. Atau katakanlah pajak-pajak terhadap pertambangan. Itu kan harusnya kan lebih besar gitu kan. Artinya pemerintah itu memang diminta untuk kreatif, bukan hanya sekedar langsung PPN sesuai dengan undang-undang dan sebagainya gitu kan. Kalau nggak mau bayar ke luar negeri aja. Luar negeri itu kan kayaknya nggak kreatif. Nah ini diminta untuk kreatif, termasuk sebenarnya kalau memang kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja,
kondisi ekonomi ini berat, ya dikurangi dong kabinetnya yang terlalu gemuk itu. Itu jelas itu bisa memangkas anggaran. Dengan kabinet yang sangat gemuk, dengan jumlah menteri yang terlalu besar, kemudian wakil menterinya banyak, staf khususnya banyak, penasihatnya banyak, itu kan anggaran negara. Ya. Belum lagi Mas, saya kalau melihat struktur kabinetnya beliau yang dipecah-pecah itu, ada Kementerian Kumham dipecah-pecah, hukum sendiri, HAM sendiri, kemudian di Kemenristek Dikti dulu juga ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Diknas, dan lain-lain ini pecah. Itu secara praktek dan maupun regulasi tidak bisa diselesaikan hanya waktu 1 tahun. Boleh nanti dicoba dilihat. Sinkronisasi, kemudian bagaimana aturan-aturan dibuat. Ketika menterinya dulu 1, kemudian tiba-tiba menterinya jadi 2 atau 3, itu harus ada perpres yang mengatur. Kemudian harus ada lagi staffing di situ. Dirjen-dirjennya juga berubah semua. Ada irjennya, itu prosesnya panjang sekali. Iya. Itu bisa lebih dari 2 tahun. Ya karena dari dirjen diangkat jadi kementerian kan. Iya. Otomatis butuh dirjen baru lagi. Satu kementerian saja, misalnya saya dulu di Komdiki ya, di Kominfo. Itu kan tidak berubah. Komdiki itu hanya berubah dari Kominfo jadi Komdiki. Tapi dirjennya dirubah. Ada dirjen Aptika yang kemudian dijadikan 3 dirjen. Ada dirjen katakanlah infrastruktur digital, dirjen pengawasan digital, dirjen ekosistem digital. Itu mengubah dirjen saja. Dan bisa dilaksanakan dengan aturan peraturan menteri. Itu pun perlu regulasi yang panjang, perlu staffing yang harus dengan Menteri PAN, dengan BKN, perlu kemudian pembagian aset, itu 2 tahun juga sulit. Saya katakan 2 tahun juga sulit. Sampai benar-benar dia bekerja. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Bukan hanya inefisiensi waktu, tapi juga inefisiensi anggaran. Nah, disitulah makanya saya sih berharap Pak Prabowo ini coba agak lebih realistis dengan keadaan. Kalau perlu jangan terlalu gemuk lah. Kembalikan aja secara sederhana supaya mereka langsung kerja. Rakyat ini butuh kerja negara ini, pemerintahan ini secara cepat. Kondisinya udah susah, ekonominya udah susah kan begitu kan. Kalau kemudian pekerjaan menjadi lambat ya nanti yang buruk adalah Pak Prabowo. Tapi itu bukannya karakternya Pak Prabowo yang suka sesuatu yang gemuk gitu. Itu kalau hanya sekedar keinginan, mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks negara, pemerintahan, birokrasi, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Karena nanti pengaruhnya itu sampai daerah. Iya. Yang namanya kementerian berubah. Bukan hanya dirjen-dirjen dan direktur-direktur sampai staf-staf eselon 3 misalnya begitu. Tapi sampai daerahnya juga akan menunggu aturannya, menunggu nomenklaturnya. Terus karena saling menunggu, ekonomi nggak jalan, banyak ekonomi yang terhambat gitu loh. Makanya ya ini ke depan ini jangan terlalu berharap ekonomi akan membaik secara signifikan karena pemerintahannya sendiri membutuhkan waktu untuk bekerja. Sudah uangnya tidak efisien, waktunya juga tidak efisien. Itu yang terjadi, Mas. Ya, ini kan juga akhirnya membuat frustasi nih generasi muda loh, Bro. Oh, kalau itu lain lagi. Itu gini, kalau saya ini kan dosen. Ya. Saya sering interaksi sama mahasiswa saya. Ya, soal ekonomi tadi itu kondisi sekarang ini. Oh iya. Misalnya meredupkan harapan generasi muda itu tentang Indonesia sekarang ini. Oh iya, banyak generasi muda itu mereka memang khawatir kalau banyak pengangguran atau banyak perusahaan-perusahaan dan juga ya, tempat-tempat bekerja itu semakin sempit gitu ya. Sehingga mereka sekarang ini kalau yang pintar-pintar misalnya yang kuliah di luar negeri banyak yang tidak ingin pulang ketika mereka pulang. Dan itu orang-orang cream of the cream. Mereka yang kuliah di luar negeri itu kan cream of the cream, orang-orang yang pilihan. Kuliah di Singapura
di NUS atau di Nanyang University di mana-mana, atau kuliah di Jepang, itu banyak yang ditawari untuk kerja di tempat asal. Nah, akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang dulu dibiayai dengan anggaran beasiswa dalam negeri, LPDP, nggak pulang. Ada yang nggak pulang, atau pulang sebentar balik lagi sana. Atau nggak pulang sama sekali, udah kerja di luar negeri. Karena difasilitasi, mereka butuh orang-orang yang ahli atau orang-orang yang punya intelektual yang bagus-bagus ini. Nah, itu bisa terjadi seperti itu kalau di dalam negeri ekonominya tidak terjamin atau katakanlah ada gangguan-gangguan ekonomi. Ya. Tantangannya Pak Prabowo ini kan sekarang cukup berat ya. Satu sisi pengangguran, terus industri kita juga yang padat karya itu pada jatuh ya. Cerita kan beberapa hari yang lalu PHK ribuan orang. Ya. Itu PR berat itu, Trail. Ya, itu menambah berat karena dulu sebenarnya zaman Pak Harto, zaman Orde Baru itu kan investor-investor padat karya itu kan banyak. Iya. Kalau di sekitar Jawa Barat misalnya begitu ya, di sekitar perbatasan Bandung ke arah Tasik dan sebagainya, itu kan ada pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik sepatu. Sekarang kan penurunannya luar biasa. Di Surabaya itu di Rungkut itu dulu itu penuh yang namanya buruh-buruh pabrik, sekarang juga semakin sedikit. Jadi ya karena yang padat karya itu banyak yang pindah karena uncertainty ekonomi dan politik kita ini tinggi, lalu pindah ke negara lain. Pabrik sepatu Nike, Vietnam, Kamboja, banyak yang pindah gitu ya. Nah, itu memang persoalan yang besar. Ditambah sekarang Sritek yang sebenarnya yang termasuk kebanggaan ya, punya perusahaan tekstil yang mampu mengekspor seragam-seragam tentara Amerika, US Navy dan sebagainya. Tiba-tiba dibangkrutkan ketika dia ada masalah hukum gitu. Itu juga berat bagi Pak Prabowo itu. Nah, sekarang kayaknya sih Pak Prabowo itu kalau saya perhatikan ya secara pribadi gitu, pada tahun 2025 itu akan lebih banyak konsolidasi politik dibandingkan ngurusin ekonomi. Konsolidasi politik daripada ngurus ekonomi. Yang jelas begini, Pak Prabowo ini kan dulu kan bukan seorang yang terlatih sebagai pemerintah yang nangani persoalan yang kompleks. Mungkin dulu ketika dia menjadi tentara dan Danjen Kopassus ataupun juga Pangkostrat, ya hanya mengurusi tentang pertahanan atau tentang persoalan TNI atau ABRI waktu itu ya. Itu berbeda dengan sekarang yang dia harus mengurusi ekonomi, mengurusi persoalan politik, sosial, mengurusi pinjol, mengurusi judi online. Dan kemarin kita bahas yang tentang judul tentang kedaulatan digital, itu semua kan Pak Prabowo semua. Saya khawatir kalau dia terlalu berat ya, kondisi beliau yang tidak terlalu fit ya, karena usia beliau juga sudah 72 atau mungkin lebih. Itu yang dikhawatirkan banyak orang. Jangan sampai Pak Prabowo ini sakit. Karena Pak Prabowo ini adalah masa depan Indonesia nih. Dia yang bisa menyelamatkan NKRI ini dari kemungkinan munculnya persoalan lebih besar lagi. Saya tidak bisa membayangkan kalau Pak Prabowo tiba-tiba di tengah jalan itu berhenti atau tidak bisa meneruskan karena kesehatan, sakit, atau berhalangan tetap tadi. Kemudian wakilnya, yang kita tahu wakilnya ini kan bukan orang yang menjadi besar karena proses pendewasaan secara alami. Sekolah misalnya, kalau orang itu kan pendewasaan alami itu kan orang yang sekolahnya itu memang memiliki track record yang bagus, sekolah di dalam negeri bagus, di luar negeri bagus, sejarahnya bagus, punya pengalaman-pengalaman yang bagus dan mungkin PhD atau begitu ya. Itu mungkin akan terus kemudian berkarirnya juga dimulai dengan pengalaman-pengalaman. Kan beliau ini kan terus terang kan besar bukan lewat sebuah proses panjang itu, tapi karena dia adalah anak presiden. Bagaimanapun juga yang namanya Gibran itu tidak akan jadi wakil presiden kalau dia bukan anak presiden.
Betul. Dia menjadi calon presiden karena dia anak Jokowi yang jadi presiden ke-7. Dan itu dimanfaatkan oleh baik itu Jokowi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin supaya memanfaatkan Gibran, termasuk Pak Prabowo sendiri juga waktu itu dianggap memanfaatkan kan begitu kan? Menerima manfaat ya. Menerima manfaat. Ya, ini yang tapi saya sering ketemu sama mahasiswa-mahasiswa saya. Saya tanya, kira-kira Anda bisa nggak mengikuti karir politik seperti Gibran? Kami harus sekolah di mana untuk jadi seperti Gibran? Gitu kan? Harus sekolah di mana? Apakah kami bisa nanti lulus politik? Misalnya kalau saya kan ngajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, lulus politik atau lulus komunikasi, kemudian jadi politisi itu bisa jadi wapres. Lewat proses apa? Sekolahnya sampai S1, S2, S3. Sementara Gibran kan nggak perlu seperti itu, nggak jelas sekolahnya kan, tapi jadi yang jelas-jelas sudah jadi wakil presiden. Itu nggak bisa diikuti oleh anak-anak muda kita. Makanya anak-anak muda itu banyak yang frustrasi. Nah, ngapain saya sekolah repot-repot, berat-berat? Toh ada orang yang tanpa sekolah repot-repot, ada sekolah yang nggak begitu jelas, bisa kok pakai orang dalam, kan begitu. Ini bisa meruntuhkan semangat anak-anak muda. Kalau sampai hal seperti ini kita biarkan. Sekarang sudah jadi wapres. Kalau jadi presiden. Jadi presiden yang track record-nya tidak jelas. Nggak kebayang saya. Tidak jelas apa ini sekolahnya dulu nggak jelas. Kemudian meniti karirnya nggak jelas. Itu yang kemudian kami sebagai pendidik. Saya sebagai pendidik, saya itu dulu sekolah juga dari awal. Saya sekolah 2 dulu, S1 itu. Dan ada jasanya semua, dan ada track record-nya, ada semuanya. Itu pun hanya jadi seperti ini gitu. Saya pernah sekolah ke perguruan tinggi negeri yang paling top di seluruh Indonesia. Pernah juga dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi kita ya hanya seperti ini gitu loh. Sementara ada orang yang nggak jelas. Hanya karena dia adalah anak seorang presiden, bisa jadi. Ini problema kultural, problema sejarah yang bisa mendegradasi cara berpikir anak muda tentang gimana nanti mereka itu melihat seperti ini. Itu jangan-jangan jadi frustrasi gitu loh Mas Sigit. Yeah. Frustrasi, udah nggak usah sekolah. Toh kita sekolah jauh-jauh, susah-susah, paling banter kayak Pak Henry kan. Sementara ada yang nggak sekolah juga bisa cukup BSc, nggak tahu BSc-nya seperti apa, dari mana dan sebagainya. Lulus SMA-nya aja juga tidak ada ijazah SMA-nya kan. Dulu kan Bapak orang Solo kan? Iya. Kan dari mana waktu itu Pak Mas Gibran itu? SMA mana? SMA Katolik lah di Solo. Ya, SMA Katolik. Dapat nggak dia ijazahnya dari SMA Katolik itu? Kalau nggak dapat, terus ijazah SMA-nya di mana? Kan itu harus jelas gitu. Iya. Ketika nggak jelas, ini menjadi problema pendidikan. Bahwa orang yang menjadi orang Republik Indonesia nomor 1, ya orang yang paling nomor 1 di Indonesia, ternyata tanpa sekolah pun bisa di sana. Apalagi nanti jadi orang RI 1. Jadi sekolah tinggi-tinggi, mau sekolah tinggi-tinggi, akhirnya hanya jadi anak buah orang yang tidak sekolah atau nggak jelas sekolahnya, gitu loh. Makanya itulah yang kenapa saya juga termasuk kalau saya ya, misalnya saya pribadi ditawari jabatan pun di pemerintahan, wah saya nggak mau kalau di bawah sekolahnya nggak jelas gitu. Itu Mas Sigit. Terima kasih Prof. Hendy atas waktunya. Terima kasih.